Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Hidayat. Di sini saya akan mencoba menceritakan sejarah singkat tentang Masjid Al-Falah atau yang biasa disebut dengan Masjid Seribu Tiang di Kota Jambi. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Provinsi Jambi, Indonesia. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang, meskipun jumlah tiangnya hanya 256 buah. Masjid ini terletak di Jalan Sultan Taha nomor 60 Legok, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Bangunan ini memang hanya seperti sebuah pendopo terbuka dengan banyak tiang penyangga dan satu kubah besar di atasnya. 57 bentuk bangunan dengan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menghasilkan konsep yang ramah. Tanah lokasi di Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi, Junaidi Tenur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana tanah pilih dari Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu, Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun, Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan kompleks istana Tanah Pilih. Tahun 1906, lokasi bekas istana Sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka pada tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai pada tahun 1971. Para alim ulama, tokoh-tokoh Jambi, dan gubernur saat itu, yaitu Tambunan atau Nur Atmadibrata, sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasikan asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September tahun 1980. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter kuadrat dengan ukuran 80 meter kali 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Sedari awal bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukiran pada mihrab imam tanpa merombak bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang di tahun 2008. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang.
Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas, jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia, yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah di Jambi ini. Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan 3 sulur ke atas menyanggah sekeliling atap masjid sebelah luar. Dan bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan antik namun megah pada interior Masjid Al-Falah. Sementara bagian dalam kubah dihias dengan ornamen garis-garis simetris mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring besar di bawah kubah dihias dengan lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar berbahan tembaga memperindah tampilan ruang di bawah kubah. Pada sisi mihrab, Masjid Agung Al-Falah ini dihiasi dengan aneka kaligrafi yang terbuat dari kuningan dan tembaga. Bagian kanan mihrab terpatri kaligrafi yang bertuliskan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pada sisi kiri berhiaskan kaligrafi Nabi Muhammad SAW. Pada kiri dan kanan mihrab terdapat pula kaligrafi bertuliskan 4 sahabat Nabi. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Al-Falah dalam bahasa Arab bila diindonesiakan menjadi kemenangan. Menang bermakna memiliki kebebasan tanpa kungkungan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Pada halaman masjid, pengunjung akan menjumpai adanya taman yang berhiaskan aneka tumbuhan. Tak hanya itu, pada Masjid Agung Al-Falah juga terdapat aula serbaguna yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti melangsungkan pernikahan, koperasi, alat-alat kepengurusan jenazah, kantor sekretariat, perpustakaan dengan koleksi bermacam buku agama dan juga madrasah. Masjid yang sering juga disebut Masjid Seribu Tiang ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kegiatan keagamaan. Bagi para jemaah yang hendak beribadah, maka akan menemukan fasilitas seperti tempat parkir yang mampu menampung puluhan mobil, tempat penitipan sepatu dan sandal, tempat wudhu, dan toilet. Masjid ini juga telah dilengkapi dengan genset serta sound system lengkap. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.